Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melanjutkan penyidikan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hari ini, KPK memanggil mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagiono, untuk menjalani pemeriksaan. Kasdi hadir sebagai saksi, dan pemeriksaan dilakukan di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, di mana ia sedang menjalani masa hukuman. Kasdi Subagiono sebelumnya telah menjadi tersangka dalam kasus pemerasan yang terjadi di Kementerian Pertanian. Kasus ini menjerat Kasdi bersama Syahrul Yassin Limpo dan mantan Direktur Kementan, Muhammad Hatta, terkait dugaan pemerasan dengan total kerugian mencapai 44,2 miliar rupiah dan 30.000 dolar Amerika. Proses hukum Kasdi telah melalui beberapa tahapan. Di tingkat Pengadilan Tipikor Jakarta, Kasdi dijatuhi vonis 4 tahun penjara. Kasdi kemudian mengajukan banding, dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukumannya menjadi 9 tahun penjara. Selanjutnya, melalui jalur kasasi, Mahkamah Agung menyenat vonisnya menjadi 6 tahun penjara. Selain kasus pemerasan, KPK juga tengah menelusuri dugaan pencucian uang yang melibatkan Syahrul Yassin Limpo. Mantan Menteri Pertanian itu dijerat dengan 3 pasal, meliputi pemerasan, gratifikasi, dan pencucian uang. Syahrul Yassin Limpo telah diadili atas kasus pemerasan dan gratifikasi, dan vonis penjara selama 12 tahun yang dijatuhkan kepadanya telah berkekuatan hukum tetap. Saat ini, Syahrul Yassin Limpo menjalani pidana di Lapas Sukamiskin. Pemeriksaan Kasdi hari ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk melacak aliran dana dan bukti yang terkait dengan dugaan pencucian uang. KPK menekankan bahwa penyidikan ini masih dalam tahap penyelidikan, sehingga informasi detail terkait perkembangan kasus belum dapat dibuka secara publik. Namun, langkah ini menunjukkan keseriusan KPK dalam menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan keuangan negara di lingkungan kementerian. Kasdi diperiksa dengan tujuan memberikan keterangan yang dapat memperjelas aliran dana dan mekanisme keuangan di Kementerian Pertanian. Penyidik KPK memanfaatkan informasi dari Kasdi untuk menguatkan bukti dan mengidentifikasi pihak lain yang diduga terlibat dalam pencucian uang. Pemeriksaan di Lapas Sukamiskin dilakukan dengan pengamanan dan protokol ketat, mengingat Kasdi merupakan terpidana dalam kasus sebelumnya. KPK terus menegaskan bahwa semua proses hukum dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, termasuk hak saksi dan tersangka untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pejabat tinggi kementerian, dan dapat memberikan pelajaran terkait pengelolaan keuangan negara serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi. Selain itu, pemeriksaan saksi seperti Kasdi diharapkan dapat membuka fakta baru yang menjadi kunci untuk mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang. KPK menyatakan bahwa proses ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mencegah praktik korupsi, gratifikasi, dan pencucian uang di lembaga pemerintahan. Dengan pemeriksaan Kasdi, KPK menegaskan komitmennya dalam menindak kasus korupsi yang berdampak luas bagi keuangan negara. Proses ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pejabat publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Pihak KPK akan terus memantau perkembangan kasus dan melanjutkan pemeriksaan pihak terkait hingga tuntas, guna memastikan seluruh aliran dana yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang dapat diungkap secara transparan. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.